Inilah efek dari sebuah perceraian, teman-teman. Jadi buat teman-teman, janganlah melewati perceraian. Memang rencana Tuhan itu tidak tahu seperti apa. Jadi buat teman-teman tuh jangan percaya kalau ada wanita akan kutemani prosesmu, akan kutemani susah senang. Jangan percaya, lebih baik kamu berproses dulu, bekerja lebih giat lagi. Karena aku terlahir bukan dari anak orang kaya, jadi aku tuh mulai kecil bekerja sampai punya usaha. Jadi saat usahaku itu ya mungkin ada di 70% lah, 50% ke atas sudah tertata rapi, dan akhirnya karena di tahun ini ekonomi semua lagi merosot, tidak kuat, akhirnya pernikahan ekonomi itu memang salah satu kuncinya, meskipun itu bukan salah satu penyebabnya. Dan pada akhirnya ya begitulah, karena ini rumah hanya terbuat dari kayu sama kalsibot, ya mungkin dia malu atau apa, nggak tahu lah. Aku gak mau menjelekkan, cuman ini pengalaman saya, jadi teman-teman harus berhati-hati. Dan karena perceraian ini jadi usahaku jadi hancur berantakan, hidupku hancur, dan aku sendirian. Itulah bahayanya. Atau lagi di zaman sekarang banyak wanita realistis boleh sih, tapi juga dilihat kondisi dan keadaan. Semuanya harus saling support, saling dukung, jangan sampai menghina, karena laki-laki pantang dihina. Jadi dulu awal-awal mau menikah itu aku juga bilang ke pasangan, aku mau begini, mau begitu, aku mau juga konten, meskipun belum punya alat, mau aja aku konten, apalah kayak kontenin gitu, buat bangun relasi juga. Tuh sampai ada lighting, tapi dia nggak percaya dengan jalan yang aku pilih, ya jadinya seperti ini. Aku konten sendiri, kadang yang bermusik, ya apapun yang aku lakukan untuk menghibur diriku juga. Jadi selama menikah, karena dia aku larang bekerja, gak mau, ya sudah, hanya dia bekerja terus bisa beli kursi di sini. Sebelumnya ada kursi, terus akhirnya dibawa, karena bisa dibawa, entah dijual atau apa nggak tahu, itu kan hadiah. Kalau rumah ini memang pemberian dari orang tua. Begitulah hidup, guys. Jadi buat teman-teman harus berhati-hati banget. Jadi di umurku yang sekarang aku harus mulai nol. Sebenarnya enak tuh teman-teman kalau menikah daripada ngontrak ataupun ngekos. Kalau ada tanah, bikin rumah seperti ini tuh budgetnya juga murah, nggak mahal-mahal gitulah. Itu enak buat tempat tinggal. Berdua kita bisa survival tentang kehidupan mandiri di sini. Tapi karena kehendak Tuhan tidak tahu, mungkin saya yang salah karena belum kaya mungkin. Sebenarnya tinggal di tempat seperti ini enak, teman-teman. Bukan masalah rumah, tapi siapa yang tinggal. Ini loh, jadi sudah ada kamar sama dapur, dan ini tempat kerjaku, teman-teman. Dan aku punya usaha bikin begini, almari. Dari luar tampak seperti ini rumahnya, dan ini jadi satu sama tempat kerja dan juga sama orang tua. Ini orang tua tinggal di sebelah dan aku tinggal di rumah yang sederhana, dan ini tempat kerjaku, teman-teman. Jadi buat teman-teman, janganlah terburu-buru ya, kalau bisa cari yang tepat.
Aku sih enggak pernah menyesali apa yang terjadi karena semuanya sudah kehendak. Jadi aku yang nggak mau itu kehilangan jati diriku yang selalu bersemangat terus jadi gak semangat. Jadi aku harus menata ulang hatiku, pikiran untuk bisa bangkit lagi. Itulah sekilas dari pengalamanku tentang pernikahan. Jadi harus hati-hati buat teman-teman. Aku juga bukannya menjelekkan siapapun, aku hanya ingin mencoba mengabadikan momen-momenku di setiap perjalanan, karena aku dari dulu sebenarnya orangnya itu kepingin ada dokumentasi, tapi karena aku terlalu juga sibuk akhirnya malas, jadi nggak dokumentasi. Jadi mulai sekarang aku mencoba untuk berpikir lebih baik dan mengedepankan usaha untuk bisa sukses lah. Siapa sih yang nggak ingin sukses? Semoga teman-teman juga sukses. Jadi kalau ada yang mengalami pengalaman yang sama, tulis di kolom komentar. Entahlah kenapa saya bisa, nggak tahu. Yang terpenting salah saya belum bisa memberi yang terbaik. Saya hanya bisa memberikan rumah seperti ini dulu. Itu karena ini juga orang tua. Ya begitulah, namanya juga kehidupan. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan seperti apa. So, jangan lupa like, share, comment, subscribe.